Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka acara kick-off meeting P20 sebagai keynote speaker di Kota Surabaya, Jawa Timur. Acara tersebut akan menjadi perhelatan pertama dari rangkaian pertemuan Forum Ketua Parlemen negara-negara anggota G20. Sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi antara DPR RI dengan stakeholder terkait yang menjadi bagian agenda tersebut, DPR RI mengadakan pertemuan perdana atau kick-off meeting sebagai pembukaan atas rangkaian pertemuan menjelang P20 Summit pada 6-7 Oktober 2022 mendatang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menjelaskan pembahasan isu prioritas dalam forum P20 diharapkan dapat mendorong pemulihan sekaligus membawa misi pembangunan masa depan yang lebih kuat dan lebih solid. Tidak hanya itu, komitmen global agar pulih bersama akan menjadi agenda yang diperbincangkan di berbagai forum multilateral parlemen tersebut. Mengingat parlemen dipercaya sebagai lembaga representasi yang memiliki peran krusial untuk menjembatani kepentingan publik. Parlemen yang efektif diperlukan untuk dapat memberikan legitimasi peran pemerintah yang menjadi semakin besar pada masa pandemi. Parlemen harus menjalankan fungsi sehingga penanganan pandemi dilakukan sesuai prinsip good governance, rule of law, dan akuntabel. Pelaksanaan berbagai fungsi parlemen diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemulihan dan dengan semangat membangun lebih baik pada masa pasca pandemi atau build back better. Di sisi lain, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen mendukung penyelenggaraan Forum Parlemen Negara G20 atau Forum P20 pada bulan Oktober mendatang. Indra mengungkapkan pertemuan para ketua parlemen negara G20 merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa Parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sehubungan dengan tema yang diangkat pada pertemuan G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. Momen P20 kali ini diharapkan akan memperkuat komitmen bersama dan upaya yang telah dilakukan selama ini. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan adil harus dikawal oleh parlemen, sehingga tidak seorang pun akan ditinggalkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan visi SDGs yaitu No One Left Behind. Indra menambahkan penyelenggaraan forum P20 yang akan dilaksanakan di Komplek Parlemen nanti juga merupakan sebuah kesempatan bagi DPR RI untuk memperkenalkan profil Parlemen Indonesia, terutama bangunan bersejarah yaitu Gedung Nusantara yang memiliki hubungan erat dengan sejarah pemerintahan Indonesia. Pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dengan Vice Chair Indonesia European Parliamentary Friendship Group dalam rangka menjalin hubungan kerjasama terbuka dan mencapai kesepakatan terkait isu yang akan dibawa pada perhelatan event P20 yang akan diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan kedatangan Wakil Ketua Parlemen Eropa untuk ASEAN, Thomas Poreba, bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dua parlemen dan menyamakan persepsi dengan Indonesia terkait isu negara maju tidak berhak mendikte negara berkembang seperti dalam isu climate change. Mereka menginginkan kerjasama itu lebih terbuka dan memberikan satu peluang bagi negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia dan juga termasuk dengan Polandia, untuk bisa catch up, terutama dengan green policy dan lain-lain gitu. Di samping itu juga sangat mendukung bagaimana isu-isu yang selalu dihembuskan kepada Indonesia terkait dengan batu bara, terkait dengan palm oil, dan atau deforestasi yang kadang-kadang menyudutkan kita. Sebenarnya kita sudah banyak sekali progres yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu dengan program-program yang sangat pro lingkungan, yang sangat green gitu ya.
Indonesia sebagai tuan rumah akan memperkuat jalinan kolaborasi parlemen-parlemen di negara G20 tersebut dalam menghadapi tantangan dunia di masa depan. Kepemimpinan Indonesia di G20 juga merupakan satu momentum yang berharga untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi ekonomi yang sangat terbuka. Tim TVR Parlemen melaporkan.